Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal paham. Ini merupakan tema kita yang kedua. Namun sebelum kita membahas topik kita, terlebih dulu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini dibagikan ke banyak orang. Baik, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita dapat menemukan bahwa seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gagal paham. Ya, kali lalu kita sudah melihat ya satu surah, satu ayat yang menampilkan Allah yang gagal paham. Kali ini kita melihat bukti lain kegagalan Allah dalam memahami. Ya, kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 18, di mana di sana dikatakan sebagaimana tertulis dalam layar kaca Anda. Nah, umat Islam yakin bahwa apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Ya, karena apa? Karena umat Islam percaya hanya Muhammad seorang yang menerima wahyu Allah, tidak ada manusia lain. Nah, kalau kita membaca teks dari Al-Maidah ayat 18 ini, kita dapat membayangkan ya konteksnya itu, konteks turunnya wahyu itu kurang lebih seperti ini. Jadi suatu suatu hari Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala itu dia mendengar mendengar uh, omongan orang Yahudi, orang Nasrani yang berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, itu. Nah, kita tidak tahu apakah omongan itu disampaikan ke siapa. Apakah ke pengikut Muhammad ataukah ke orang Arab lain, ya. Tetapi waktu itu Allah mendengar, ya, mendengar omongan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, lalu apa yang didengar oleh Allah ini disampaikanlah kepada Muhammad. Lalu Allah meminta Muhammad untuk menyampaikan komentarnya. Nah, komentarnya itu apa? Nah, kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itu yang disampaikan oleh apa Allah kepada Muhammad, lalu Muhammad menyampaikannya pertama-tama kepada pengikutnya, ya. Nah, baik. Jadi kata yang menarik di sini adalah pernyataan orang Yahudi dan Nasrani. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu. Jadi ketika mendengar pernyataan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dia punya pikiran bahwa ini merupakan hak istimewa, ya, bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini memiliki hak istimewa di mana keistimewaan itu membuat mereka kebal terhadap dosa. Nah, ini yang dipikiran Allah Subhanahu wa taala tuh seperti itu. Jadi kalau anak Allah itu berarti tidak berdosa. Kalau itu kekasih Allah berarti tidak berdosa. Nah, karena itulah Allah menyampaikan tanggapannya melalui Muhammad, ya. Ah, Kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Jadi Allah juga sering melihat bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu mendapatkan penderitaan dan penderitaan itu dikaitkan dengan dosa. Itu. Jadi ini ya. Ah, jadi Allah memahami bahwa anak Allah atau kekasih Allah itu hak istimewa yang membuat orang itu kebal terhadap dosa. Tetapi faktanya Allah melihat sebaliknya. Ah, itu. Ah, Namun sayangnya, ya sayangnya,
tampak di sini bahwa ya Allah itu kelihatan bodoh. Kenapa? Allah gagal paham, ya. Allah Subhanahu wa taala gagal paham. Karena anak Allah atau kekasih Allah ini merupakan kiasan, istilah yang mau menggambarkan relasi Allah dengan manusia. Orang Yahudi, orang Nasrani menggambarkan relasi Allah dengan manusia tidak hanya sebatas Allah dan umat Allah, tidak. Ada banyak istilah lain yang digunakan oleh baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, ya. Dua istilah yang didengar oleh Allah ini hendak mau menggambarkan relasi antara bapak dengan anak, ya. Jadi manusia itu adalah anak, sedangkan Allah itu adalah bapa. Sedangkan kekasih Allah ini mau menggambarkan relasi antara suami istri. Allah sebagai suami, istrinya itu adalah umat bangsa Israel, ya, dan umat manusia. Ini. Jadi kalau suami istri ya wajar kalau dikatakan kekasih. Nah, selain dua istilah itu ada juga seringkali disebut antara gembala dengan domba. Allah itu gembalanya, sedangkan manusia kawanan dombanya. Istilah lain yang seringkali digunakan adalah raja dan warga kerajaan. Allah sebagai raja dan manusia itu sebagai warga kerajaannya. Masih banyak lagi istilah yang dipakai untuk menggambarkan relasi antara Allah dengan manusia. Kita pernah mendengar ada pokok anggur, bahwa Allah itu adalah pokok anggurnya, manusia ranting-rantingnya. Ada juga tentang pokok gandum, ya. Allah itu sebagai pemiliknya, ya, pemilik kebun gandum, sedangkan gandumnya itu adalah manusianya. Nah, jadi gini. Jadi ada banyak istilah. Jadi anak Allah, kekasih Allah itu hanya istilah, ya, bukan hak istimewa, ya. Bukan hak istimewa yang bisa menyebabkan orang kebal terhadap dosa, ya. Itu. Jadi di sini tampak sekali Allah Subhanahu wa taala itu tampil bodoh. Karena apa? Karena dia gagal paham. Ya. Atau Allah ingin mau membangun persepsi yang salah dalam diri Muhammad terhadap orang Kristen dan orang Yahudi. Dari pemaparan kita di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan logis, ya. Jadi yang pertama sekali tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tampil bodoh, ya. Karena apa? Ya karena itu dia asal bicara, ya. Asal bicara tanpa pemahaman yang benar, ya. Tanpa pemahaman yang benar. Itu. Jadi Allah yang tampil bodoh ini, Allah yang asal bicara ini, dia membuat kekeliruan, dia membuat kesalahan. Nah, ini kan luar biasa bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha sempurna, kok bisa buat kesalahan, kok bisa buat kekeliruan. Ini kan aneh, ya. Nah, kekeliruan inilah yang menyebabkan tampak bahwa Allah itu gagal paham. Nah, dari sini kita dapat bertanya, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Demikianlah studi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.